napa nggih nyambungaken zikir Sirul Asrar niki enten tanda teng zahir kula niki kados bulu kuduk niku ngangkat ngoten niku. Gideren nek tira yang Jawa ngoten. Niku tanda napa niku? Tanda Merinding, jasad. merinding nggih, merinding. Oh, merinding. Nggih. Nggih. Setiap Nggih. awal menyambungkan zikir Sirul Asrar niku Ngoten nggih. mesti merinding. Niku tanda napa? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab dalam satu pertanyaan tentang merindingi bulu kuduk tentang zikir, tentunya kami harus bahas zikir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan tausiah dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa kita ambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat, baik kenikmatan jasmani, lebih-lebih kenikmatan rohani, yang kesemuanya itu dalam rangka illa liya'budullah. Mudah-mudahan amaliyah apa pada kesempatan malam hari ini Allah catat sebagai amalan makbulan. Amin ya robbal alamin. Salone didepake ngilen mriki mawon setunggal niku ben ketok jelas sing teng lebet. Ya. Nah, pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kami akan membahas surat Al-Maidah ayat 27 yang berkenaan dengan korban, ya. Yang berkenaan dengan korban, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Amaliyah apapun termasuk korban, ya, termasuk korban, ikut termasuk kegolong amaliyah. Amaliyah apapun ada kategori diterima oleh Allah, ada kategori ditolak. Mudah-mudahan semua yang sudah terjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah dibalik hari raya kurban ini? Ini ada satu pembelajaran terhadap kita terkait kisah putra mbah buyut kita, yaitu Nabiullah Adam alaihis salam. Itulah pengorbanan dua putra, satu Qabil, satu Habil. Mana di antara pengorbanan kedua belah pihak atau Qabil dan Habil diterima oleh Allah? Di situ diceritakan. Surat nopo tadi? Al-Maidah ayat 27. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini sebagai pembelajaran kita sebelum kita mau melaksanakan pengorbanan. Lebih sayugjanya itu etika syarat sahnya pengorbanan pada Allah itu diterima bagaimana. Di situ dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Tidak ada satu amaliyah hal ini berkaitan dengan kurban diterima oleh Allah kecuali berdasarkan hati yang takwa kepada Allah. Minal muttaqin, dan ketepatan muttaqin ini adalah bersumber dari putra beliau yaitu Habil, bukan Qabil. Mengapa Qabil ditolak? Karena tidak lillahi ta'ala. Masih ingin dipuja. Jadi di dalam hati kita ada satu penyakit yang kita mungkin tidak tahu. Apa itu penyakit? Fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradha. Tatkala penyakit itu masih ada di dalam hati kita, dan itulah yang merusak aturan-aturan amaliyah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam diri Qabil ya, bukan Habil. Habil itu yang diterima, korbannya yang diterima. Dia berkorban karena wanita, berarti karena ingin dilihat orang lain. Artinya di dalam hati kita, hati ya bukan jasmani. Kalau jasmani ya harus ketahui orang lah. Wong itu nanti akan dinikmati dan dimanfaatkan seluruh fakir miskin. Hati maksud saya. Si Qabil ketika melaksanakan pengorbanan itu dalam hatinya itu keluar dari lillahi ta'ala. Apa? Karena ingin si Qabil itu dilihat orang lain. Aku yang lebih besar, aku. Itu Pak maksudnya. Ini si Qabil ketepatan pada saat itu karena saudaranya Habil. Saudaranya Qabil sendiri. Kan ada dua kandung tuh Pak. Qabil sama Habil laki perempuan. Qabil sama Habil laki perempuan. Habil begitu punya saudara kandung. Lah syariat pada saat itu syariat Nabi Adam berhubung belum ada manusia, nggak boleh saudara kandungnya Qabil ikut dinikahi Qabil, nggak boleh. Qabil harus menikahi saudara kandungnya Habil. Ijol-ijolan itu Pak maksudnya, tukar-tukaran. Tapi Qabil nggak mau. Karena lebih cantik saudara kandungnya Qabil sendiri daripada saudara kandungnya Habil. Ini akhirnya Allah memerintahkan untuk melakukan satu pengorbanan. Terus di situ dikatakan secara ringkas pengorbanan si Qabil gak diterima oleh Allah karena keluar dari lillahi ta'ala. Hatinya ada satu penyakit Pak. Si Qabil itu iri. Karena syariatnya baginda Nabi Adam mengatakan Qabil nggak boleh menikahi saudara kandungnya sendiri. Saudara kembar ini maksudnya. Harus menikahi saudara kembarnya Habil. Nggak mau, ada iri, kena syariat imang iri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga apa yang dia korbankan itu tidak seperti Habil. Habil memang nggak ada penyakitnya di dalam hati, mulus dia itu lillahi ta'ala.
Makanya dalam korban-korban yang sudah kita lakukan itu, maksud daripada lillahi ta'ala adalah ketika panjenengan melaksanakan perkara kurban, kalau tidak digerakkan Allah, bisa mboten? Nggak bisa. Hati kita harus yakin bisanya mengeluarkan atau menyembelih korban itu semata-mata karena Allah. Karena Allah. Kok umpama saya tidak digerakkan Allah untuk melaksanakan, maka saya tidak bisa melaksanakan sendiri. Berarti ada koneksi antara hati jenengan sebagai yang mengorbankan dengan Allah. Itu maksudnya lillahi ta'ala di situ. Sehingga nggak ada tendensi ingin dipuja orang, ingin dilihat orang, sehingga ada penyakit riya. Enggak. Tidak ingin di situ, mohon maaf, walaupun di situ kan sudah disebutkan pahalanya, ya. Hatinya tidak berorientasi dengan pahala. Hatinya ingin betul-betul mulus karena Allah. Karena Allah. Karena Allah. Tadi saya katakan, disebut sebagai karena Allah, hati ini selalu melibatkan apa yang terjadi semata-mata karena diperankan atau digerakkan oleh Allah. Contoh Pak. Kita sholat. Bisa berdiri sendiri tanpa ada Allah? Nggak bisa. Kita rukuk, kita sujud, kita duduk. Kita nggak akan pernah bisa rukuk dengan sendiri, Pak, kalau tidak dirukukkan Allah. Nah, ketika hati sadar koneksi terhadap Allah di situ yang menggerakkan, maka itulah yang disebut lillahi ta'ala. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jikalau Anda ingin betul-betul sholat Anda itu betul-betul khusyuk di mata Allah, lakukan sholat yang lillahi ta'ala. Artinya secara fisik kita lakukan sholat sesuai dengan syarat rukunnya sholat, tetapi hatimu sibuk untuk berzikir pada Allah, artinya sadar, menyadari, ingat, aku bisanya berdiri sebab didirikan Allah. Aku bisa rukuk sebab dirukukkan Allah. Saya sujud, duduk sebab disujudkan dan didudukkan Allah. Hati harus sibuk zikir di situ, Pak. Ini caranya. Bapak Ibu, kita sholat kan maksud dan tujuan kan menghadap dan bertemu Allah toh. Kita sama. Berkorban juga begitu. Kita menghadap dan bisa bertemu Allah di situ. Bukan bertemu siapa-siapa. Karena sesungguhnya illa liya'budun. Maksudnya hanya menyembah. Ini yang menyembah ini harus tahu dan bertemu siapa yang kita sembah. Inilah pelajaran umat Islam yang selama ini mohon maaf manakala ditutup-tutupi harus dibuka. Sudah waktunya, Pak. Kita sholat ini sudah waktunya untuk bertemu siapa yang kita sembah tiap saat dan tiap waktu. Begitu nikmatnya ketika si musalli, orang yang sholat itu bisa bertemu Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh nikmat, sungguh beruntung
sungguh damai bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu, pengertian khusyuk itu, hati itu selalu fokus ingat pada Allah. Iki memang berat, Pak. Memang berat. Iki susah. Sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Wala tay'asu fi raihillah. Walaupun itu berat, jangan sampai kau berputus asa. Ada loh Pak, putus asa. Wis gak sholat wis. Wong sholat gak khusyuk-khusyuk. Jangan gitu. Ingat, bahayanya orang lalai pada Allah ketika saat tidak berzikir itu lebih bahaya dari bahayanya orang yang sholat atau orang yang zikir walaupun hatinya tidak ingat pada Allah. Udahlah, nggak usah kita itu berpikir yang aneh-aneh. Udah, kita lakukan saja. Semua apapun yang diwajibkan Allah. Tapi satu sisi kita harus mencari bagaimana caranya ibadah kita diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari hatinya seorang yang bertakwa. Itu tadi surat Maidah ayat 27. Lah, orang yang mutakin, orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana, Pak? Husnul a'mal nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Niku keterangan di dalam kitab Hikam, Pak ya. Bagusnya laku dohir, amaliyah, korban, sholat dan lain sebagainya. Di mata Allah, diterima di mata Allah, iku nata iju husnil ahwal. Barometernya adalah kalau ruhaniyah hati jenengan juga bagus. Ruhaniyah di mata Allah bagus, iku ruhaniyah yang bagaimana? Bon. Ruhaniyah itu gambarannya ada dua Pak kita manusia. Pertama mingkol bin zahidin. Saged kula tulis? Saged nggih? Bon, mriki. Nataiju husnil ahwal. Jadi laku fisik, sholat, korban, ibadatul jawarih Pak ya. Apa sodakoh, apakah haji, semuanya secara fisik. Itu diterima oleh Allah, barometernya adalah nataiju husnil ahwal. Keadaan rohani kita bagus. Keadaan hati kita bagus di mata Allah. Dikatakan bagus di mata Allah tidak berpenyakit. Ngapunten. Kalau kita ngerujuk pada surat Al-Baqarah fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradah. Hati itu ada penyakit termasuk riya, takabur, sum'ah, hasud dan lain sebagainya. Itu sudah bebas dari hal yang seperti itu Pak. Nataiju husnil ahwal berarti buah yang muncul dalam hati kita itu bagus di mata Allah. Berarti tidak berpenyakit. Cara sholat, cara kurban itu betul-betul lillahi ta'ala.
Pundi mangkapure melaju. Karena Allah Ta'ala. Yang dimaksud karena Allah, jikalau tidak ada Allah nggak mungkin aku bisa korban. Gitu loh Pak nggih. Tidak hanya bila mana tidak karena Allah saya tidak akan bisa berdiri, ruku, sujud, duduk dan lain sebagainya. Sebetulnya itu Pak, ya sebetulnya. Jangan buka, mungkin di surat Al-Baqarah 115. Semua apa makhluk di dunia maupun di langit bisanya gerak karena digerakkan oleh Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Itu. Jadi kita nggak bisa kumpul di sini di musola Al-Fatah nggih. Baitur Rahmah. Musola Baitur Rahmah. Itu kalau tidak digerakkan Allah. Kita dari rumah masing-masing ke sini kalau tidak diperjalankan Allah, nggak akan mungkin bisa berjalan sendiri, Pak. Cuman yang menjadi pertanyaannya, Allahnya di mana? Nah gitu toh. Ini yang mestinya harus dijawab oleh seluruh umat Islam. Harus, karena syarat amaliyah itu diterima oleh Allah, yang menyembah harus tahu siapa yang disembah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Wajib tahu. Ngapunten lho ya. Niki keterangan mungkin jarang ditemukan atau di majelis-majelis taklim yang lain jarang dibahas. Jenengan nggih pun kaget. Mestinya umat Islam ndang lekas mengenal Allah lebih ke dalam lagi. Supaya betul-betul sampai sesuai dengan surat Al-Baqarah 238, salat itu kedai khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuk salat kita? Lah wong kita belum tahu siapa sebenarnya yang harus kita sembah. Secara isim Allah sudah benar. Cuman yang mana? Inilah yang harus kita gapai sebetulnya Pak. Sebab di dalam Islam ada syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Ini mestinya harus kita pelajari keseluruhan di dalam tubuh Islam biar kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kamu dalam agama Islam dengan sempurna. 208 Al-Baqarah. Cuman berhubung awak dhewe wonten biang keroke lho Pak sing disebut nafsu iblis. Ya iki sing dadekno sampean kali kula ruhaniyah ketika jasmaniah salat, ruhaniyah kita, hati kita lalai dari Allah. Dari Allah. Ya iki biang keroknya. Makanya kata Rasul, sebelum beliau wafat, satu pesan yang termahal menurut saya yang sempat disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, besok umatku menghadapi peperangan yang amat berat. Ya. Jadi habis jihad kecil menuju jihad besar. Apa? Yaitu ngelawan hawa nafsu. Pun. Kembali kepada amaliyah tadi. Kalau ruhaniyah sampai kali kula ini sudah bebas dari penyakit, maka mingkol bin zahidin, sumber yang muncul dalam hati kita itu hati yang zahid. Hati yang zahid itu apa? Hati yang condong menyang Gusti Allah. Ketika jenengan ibadah apapun, sholat kek, korban kek, di situ
Ruhaniyah sampai niku disebut ruhaniyah qalbin zahidin, yang bersumber dari hati yang zuhud pada Allah. Inilah sing kula maksud keadaan ruhaniyah sampai bagus di mata Allah. Lah keadaan ruhaniyah yang bagus karena hati sampai selalu berzuhud pada Allah. Berarti condong hati ini pada Allah. Bukti condongnya gambarane semua amaliyah sampean iki hati sampean iku memasukkan lillahi ta'ala. Makanya semua niat sholat apapun mesti ditutup lillahi ta'ala. Cuma berhubung lillahi ta'alanya itu enggak diterangkan pada kita. Akhirnya kita cukup di lisan saja, di hati tidak bisa. Jadi ketika mengucapkan lillahi ta'ala, hati sampai niku merasakan, Pak. Kalau meyakini, kalau saya tidak ada Allah, nggak mungkin bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Begitulah maksudnya lillahi ta'ala. Jadi selalu melibatkan yang dikedepankan adalah Allah. Bukan dirinya. Bukan kekuatan dirinya. Kan sudah jelas la haula wala quwata illa billah. Semua tidak ada daya upaya, kekuatan apapun, semuanya itu adalah milik Allah. Kan jelas, Pak. Lah, cuman umat Islam tinggal ngetrap ketok, ngamal ketok. Bagaimana kita bisa mengamalkan sehingga menjadi hati qalbin zahid? Kalau pelajaran ilmunya tidak disampaikan. Sami kalih ngeten lho Pak, kula di alit niku SD utawa ibtidak kelas setunggal. Di situ saya tidak diajarkan ilmu matematika. Terus akhirnya saya keluar dari sekolah. Sampai besar tidak pernah mengetahui ilmu matematika. Bagaimana saya bisa menjumlah 5 tambah 5? Lah wong saya tidak tahu 5 itu angkanya yang bagaimana. Ya otomatis tidak bisa. Tarsan, Pak, yang hidup di alas nggak mungkin akan paham. Oh iki gelas, iki tutupi gelas, nggak mungkin karena tidak pernah diajar. Sama dengan kita. Kalau ilmu caranya bagaimana untuk mengenal Allah lebih ke dalam lagi tidak diajarkan, bagaimana mungkin kita bisa. Oleh sebab itu dalam kesempatan malam hari ini saya sedikit menggugah hati sampean. Lakukanlah segala amaliyah itu yang bersumber dari hati yang bagus di mata Allah. Hati yang bagus adalah hati yang duduk di zahidin. Hati yang seluruhnya karena Allah. Sebetulnya sederhana, Pak. Gini aja, Ben. Amaliyah nopo mawon ya. Amaliyah nopo mawon. Mulai sholat sampai haji, apapun lah. Ayo kita belajar hati mengembalikan pada Allah. Caranya, rasakanlah di dalam diri panjenengan kalih kula itu, baik di luar maupun di dalam diri kita, Allah di situ. Dibuka di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Allah itu di dalam, ya di luar. Walaupun kita belum bertemu terhadap Allah, yakinkanlah hatimu bahwasanya Allah itu selalu dekat pada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat bahkan daripada urat leher, urat nadi. Walaupun kita enggak berandai-andai di dalam itu nyapo toyo, yang bagaimana gak usah. Pertama kita cukup yakin kalau Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Berarti selalu di dalam dan di luar diri jenengan. Dengan Allah itulah semua itu akan berjalan.
Coro jasad sampean bisa ke sini, jasad sampean bisa rukuk, bisa sujud, sudah cukup. Sampean belajar mulai awal seperti itu. Belajar merasakan, meyakini semua apa gerak yang ditimbulkan diri jenengan itu semata-mata karena digerakkan oleh Allah. Pun niki mawon sampean awalin dugi mriku, mengke inilah belajar kita amaliyah secara jasmani betul-betul dikategorikan yataqabbalallah minal muttaqi. Amaliyah yang selalu diterima oleh Allah, amaliyah yang bersumber dari hati orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu hatinya merujuk pada Allah, mengedepankan Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257 itu. Siapa yang Allahnya yang dijadikan imam di dalam hatinya, maka dia akan dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benerang. Artinya hati sampean boten gampang susah, boten gampang khawatir, boten gampang takut, karena semuanya sampean kembalikan kepada Allah. Itulah hikmah yang mengambil dari kisah Qabil dan Habil. Di situ Habil diterima oleh Allah pengorbanannya karena beliau hatinya qalbin zahidin. Lah Qabil iku dari hati yang rohibin. Niki rohibin, apa rohibin? Hati yang condong pada selain Allah. Gitu tadi. Oleh karena dalam hati si Qabil itu ada penyakit riya. Apa riya itu? Pamer. Ada lagi hasud. Hasud itu adalah dengki, iri terhadap Habil. Maka yang dinilai oleh Allah bukan jumlah besarnya fisik pengorbanannya, bukan. Yang dinilai Allah adalah hati. Ternyata si Qabil hatinya tidak karena Allah, hatinya karena selain Allah. Itulah alasan mengapa ditolak. Jadi rohibin ini adalah hati yang bersumber dari selain Allah. Bukan karena Allah tapi selain Allah. Bapak Ibu hadirin, sebagai muqaddimah kula mboten nate teng mriki nggih. Ustaz ya, mboten nate nggih. Mboten nate sekaligus perkenalan, kula asli nami kula Mukhlason Rosid. Asli kula nggih pundi Mojokerto. Dulu saya punya mbah di sini. Mbah-mbahan di Pasuruan. Insya Allah tahun 76 niku beliaunya Al-Maghfurlah Mbah Hamid niku selalu di masjid di Abasana dulu Mbah Hamid Pasuruan ini. Jadi beliau punya jadwal waktu untuk ngisi Jum'ah di masjid saya dulu. Kalau masih kecil sekitar tahun 76 nih. Sering saya di pangku beliaunya. Lah termasuk Mbah Syarif ya. Mbah Syarif niku zamane Mbah kula. Mbah Syarif Pasuruan, terus punya putra Mbah Fakih, terus akhirnya saat ini sinten Gus Maskur. Itu termasuk di mbah-mbahan ngono lho Pak. Artinya ada hubungan apa ya? Cara kanca CS ngoten lho. Cara kanca CS. Hati sahabat dekat beliau. Nggih, itu sekedar cerita aja. Kalau saya punya sejarah juga di mana ini? Di Pasuruan, bahkan kakak kandung saya yang pertama dinikahi oleh saudaranya Kiai Haji Muhaimin, Abdullah Muhaimin Rembang ya. Di Pekoren. Jadi Mblawi niku ngidul, terus mungkin wonten desa Pekoren nggih Mbak Yu kandung kula sing Bajeng niku. Nggih, asale nggih ndugi perjodohan ndugi Mbah Syarif niku kali Mbah
wis dikekno ae ngoten. Nek cara tiyang siyen kan mboten nanti pacaran to Pak ya. Wong tua malah ditukne gelem gak gelem ya wis ditukne ngoten. Nggih, nyatane di anak 3 hewane. Di anak 3. Nggih, mungkin itu sekedar hikayah mawon cerita ben tambah mengenal. Kami juga mengenal jenengan, jenengan juga mengenal saya. Yang jelas saya kesini tidak punya niat hati apa-apa Bapak Ibu ya. Yang dimaksud lillahi ta'ala karena Allah. Memang secara syariah saya wajib untuk menyampaikan apa yang menjadi pembenahan ruhaniah kita. Gampangane ngomong, sholati ben iso khusyuk iku piye? Lah ngono lah. Sholati ben bisa khusyuk iku bagaimana? Atau amaliyah ben estu diterima Allah itu bagaimana? Termasuk pengorbanan ini, nggih, termasuk dinamo. Oke, mungkin itu sebagai materi yang sudah kami sampaikan. Kita biasanya ada 2 sesi Pak ya. Setelah kami jelaskan materi, sesi kedua tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Nyantai mawon. Matur suwun, terima kasih Kiai. Perkenalkan kami adalah Rami Ahmad Jamaluddin. Perlu saya tanyakan ini. Ini adalah berkaitan dengan masalah hati, insya Allah. Insya Allah. Kalau hati ini lurus, insya Allah lurus. Gitu. Dan juga hati ini juga ada berkaitan dengan lillahi ta'alanya. Yang saya dengar tadi itu sering mengatakan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kalau kami Al-Fakir sendiri insya Allah siap. Insya Allah siap. Sing gak siap itu di belakang biasanya, nggih. Kula siap, wingking mboten siap. Terutama gandengan nih. Nah, ini yang jadi problem kan gitu. Kata lillahi ta'ala, kita melaksanakan lillahi ta'ala. Akan tapi apakah kita butuh lillahi ta'alanya ini, apakah di belakang harus juga berkaitan atau mungkin harus juga lengkap, juga harus bisa membantu. Biasanya wong wedok iki kan apalagi zaman sekarang kan gitu. Sulit untuk bisa lillahi ta'alanya. Saman metu iki oleh opo kan gitu kan. Ditakoni kan gitu. Ya betul ya. Saya ngomong gak bisa ngomong tiang-tiang niki. Ini adalah merupakan suatu problem yang sangat besar terhadap semua manusia, saya yakin seperti itu. Kita kuat, gandengan tidak kuat. Gandengan ini kuat, kita tidak kuat. Karena kita ada dua insan yang sangat berbeda, laki-laki dan perempuan. Pada intinya, bagaimana untuk mengkiat-kiatkan kedua-duanya ini bisa kuat sama-sama lillahi ta'ala. Karena apa? Karena sekarang zamannya adalah seperti ini, dengan kondisi yang ya serba sesuatu. Kalau kita lillahi ta'ala agak kesulitan. Kita melaksanakan sholat sembunyi bengok weteng kuluwe ya weteng kuluwe bu weteng kuluwe kan gitu kan juga kesulitan. Akhirnya ndak lillahi ta'ala kan. Sholat ndak khusyuk. Ini mungkin kita perlu gambaran, perlu mungkin apa wawasan kita untuk bisa menenangkan si gandengan dan buah hati kita. Kan gitu. Terima kasih. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Wa qalallahu ta'ala ku anfusakum wa ahlikum naro. Apapun alasannya memang mayoritas berat sekali Pak. Tetapi bukan berarti kita harus terus kita keluar dari apa yang didhawuhke Allah. Jagalah dirimu dan keluargamu
dari siksa api neraka. Sebab ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami bertanggung jawab penuh mutlak dunia akhirat di mata Allah terkait anak dan istri. Yang terpenting adalah tetap sampaikanlah walaupun itu berat terhadap anak dan istri. A'rif, kenalkanlah, ngenalo siro nafsaka awak dewi siro, wa auladaka wa azwajaka, anak dan istrimu, billahi, terhadap Allah. Kenalkan, karena kita yang dikhitobi Allah sebagai seorang laki-laki, seorang suami bertanggung jawab pada anak dan istri. Tidak hanya di dunia, bahkan juga di akhirat. Lah, sekarang tanggung jawab kita di dunia, apa kita wajib memberikan nafkah terhadap anak dan istri yang diukur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, ini tanggung jawab kita di dunia. Berarti secara jasmani. Lah, secara rohani kita harus mengenalkan anak dan istri kita terhadap Allah. Sehingga masuk terhadap laku lillahi ta'ala. Terkait istri dan anak mau terima atau tidak. Hai Muhammad, iku urus aku. Lihat kaum Taif nggak mau menerima, iku urus aku. Jadi di situ ada dua kelompok, Pak. Wa minhum man hadanallah. Satu kelompok dia menerima dengan ajaran Rasulullah, ajaran yang merujuk ke lillahi ta'ala. Wa minhum man haqqat, ada yang minad dhalalah. Wa minhum, sebagian di antara juga ada golongan yang bersikukuh tidak mau. Enggak mau untuk masuk lillahi ta'ala. Makanya tadi betul Bapak tanya, nah, kamu keluar oleh apa? Yang ditanyakan oleh dapat apa? Maksudnya kan penghasilan secara fisik lah, ngoten toh maksudnya. Kan Allah memang Pak, zamannya sekarang itu ya enggak sekarang, mulai dulu. Tentang kalau kita bicara tentang wanita, itu sedikit sekali yang mau kita ajak untuk masuk pada ranah ma'rifatullah itu. Sedikit sekali, sedikit. Karena memang di dalam Al-Quran Allah katakan wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, pertama minan nisa. Mengapa tidak minar rijal? Itu menunjukkan bahwasanya perempuan itu nafsunya lebih besar daripada laki-laki. Lebih besar lebih besar perempuan. Sehingga pun heran apabila di antara istri-istri kita kenalkan pada Allah untuk berlaku lillahi ta'ala niku wangel. Tapi angel dan tidaknya itu bukan urusan kita. Kewajiban kita sebagai seorang suami menyampaikan, mengajak, menyampaikan bagaimana kita bisanya masuk di lillahi ta'ala. Jadi jawaban kula mung ngeten, Pak. Bagaimana kiat-kiat untuk menjadikan istri itu anak supaya mudah masuk situ.
Cara wong Jawa jawabane ngeten. Ojo kuwi leren-leren oleh nuturi. Lah ngaten. Teruskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Abot untuk nuju nang Allah. Abot. Makanya dzikron katsiron, berzikirlah terus-menerus sebanyak-banyaknya. Itu maksudnya karena memang untuk menembus lillahi ta'ala niku berat. Jadi harus terus. Bahasa kita sebagai seorang suami, jangan pernah kau putus asa dalam rangka menyampaikan terhadap anak dan istri. Urusan nanti apa kata Allah. Yang penting sampaikan terus. Apakah dengan cara kita juga didoakan pada Allah? Boleh. Silakan. Boleh. Silakan. Tapi yang jelas sebagai inti jawaban saya, janganlah kita berputus asa, artinya selalu dituturi, selalu. Walaupun anak dan istri kita awalnya menolak, tetap harus kita sampaikan. Dengan bahasa yang arif, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut. Aku yakin kalau kita terus-menerus untuk nuturi, kasih tausiah, kasih seruan, aku yakin lama-kelamaan suatu saat nanti akan difikir oleh istri dan anak-anak kita tentang mengenal Allah lebih jauh lagi, sehingga lakunya bisa sampai lillahi ta'ala. Mudah-mudahan anak dan istri dan keturunan kita memang ditakdirkan Allah, walaupun awalnya berat, toh pada akhirnya adalah husnul khotimah. Namung niku Pak, jawaban saya, ojo leren-leren anggene jenengan nuturi. Ada lagi? Yes. Ngapunten, Yai. Berkenaan dengan min qalbin syahid, untuk mencapai qalbin syahid niki dalam kehidupan sehari-hari itu kan segala amal perbuatan itu kan tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat, ya. Kadang niat baik yang kita lakukan itu kadang tidak diterima oleh orang lain, ngaten ya. Ya mungkin karena banyak pertimbangan gitu yang ada sehingga tidak diterima. Padahal kita sudah berusaha untuk berbuat baik ya. Jadi niat kita untuk melakukan sesuatu itu niatnya niat baik. Tapi kadang juga tidak bisa diterima oleh orang lain. Itu bagaimana ya? Apakah apa yang sudah kita lakukan ini harus kita teruskan atau bagaimana ya? Nggih, ngapunten ya niku mawon. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah itu melihat dari hati. Berarti hati ada kaitannya dengan niat. Allah tidak akan melihat secara fisik. Entah itu di mata manusia diterima atau tidak, Allah nggak melihat itu. Allah hanya melihat barometernya itu dari hati kita. Kalau niat hati kita baik di mata Allah, manakala di tengah jalan itu tidak diterima oleh manusia,
Pertanyaannya tadi apakah diteruskan? Mengalir aja. Iya. Apa jadinya? Di situ nanti di mata manusia terserah Allah. Yang terpenting pertama adalah di mata Allah dulu. Di mata Allah. Kalau di mata Allah sudah zahid, sudah betul, Allah terima. Urusan di mata manusia nomor 2. Nomor 2. Sebab gini, ada satu niat yang baik, manakala itu tidak jadi dilakukan, itu sudah kebaikan. Apalagi itu dilakukan. Menurut saya, tapi bukan berarti menurut yang lain yang tidak sama, bukan berarti salah loh, mboten. Menurut saya, walaupun di mata manusia itu ada yang menolak, jalan aja. Karena dalil kita, niat manakala tidak tercapai itu sudah kebaikan. Apalagi itu dilakukan. Tetapi manakala pertimbangan jenengan, pertimbangan bla 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 bla, lebih baik tidak kuteruskan. Monggo, itu juga baik. Jadi saya tidak bersikukuh yang baik pendapatku, mboten. Kalau yang ditanya bagaimana menurut saya, tak lanjut mawon, mboten. Toh nanti di situ ada rencana Allah juga. Aku yakin manusia itu tidak selamanya menolak. Nanti akan dia berpikir, biasanya mau tidur Pak. Dia ngenangan, jane ya bener ya, lalapo tak tolak dia. Dia ngenangan. Bahkan Allah nanti kasih pelajaran pada yang menolak lewat mimpi. Bisa jadi loh. Untuk menyadarkan hati seseorang kaum Taif pada waktu itu kan ngelempari Rasulullah. Tapi ada yang disadarkan lewat mimpi. Akhirnya membenarkan Rasulullah dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti kaum tetangga beliau, setiap beliau Rasulullah mau sholat subuh didoni. Ada Pak, ceritanya ada, didoni. Sampai dia bukan umat Islam, dia kafir Quraisy, memungsuhi Rasulullah. Suatu saat dia jatuh sakit dan beliau Rasulullah tetap nyambangi besok. Loh, dengan situasi dakwahnya beliau arif seperti itu, Allah buka hatinya. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menurut saya Pak, lanjut mawon. Walaupun belum bisa diterima orang lain. Saya yakin suatu saat Allah akan membuka pintu hatinya itu. Tapi sampai jangan sampai heran kalau ada 2 golongan tadi yang kusebutkan. Ketika ajaran Rasul disampaikan, ada 2 golongan, ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Wa minhum man hadanallah. Jelas. Yang satu hakot kekeh minadz-dhalalah, dari kesesatannya. Lah, artinya dia tidak mau menerima petunjuk dari Allah. Udah, ini proses kita setiap diri manusia. Jadi kita tetap tidak boleh menyalahkan bagi seseorang yang masih diproses Allah menolak. Tak boleh. Nanti siapa tahu entah 1 bulan kemudian hari dia prosesnya dari Allah itu selesai, akhirnya dia terima hidayah dari Allah. Wonten melih ada lagi? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Badhe tanglet pripun le carane nahan emosi niku Gus? Pripun nahan emosi nggih. Godhop nggih.
Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Salah satu di antara nafsu yang susah ditundukkan adalah ghadab atau bludrek, muringan. Kita manusia semuanya punya, Pak. Itu punya, Pak. Punya. Sekarang kita pelajari dulu. Kita proses asbabun nuzuli, sebab muring-muring muncul sebab nopo. Kita urai dulu. Kadang-kadang, mohon maaf ya, umpama dalam keluarga sama istri anak karena nggak nyocoki. Istri kita kasih belanja 1 bulan 20.000. Ngamuk-ngamuk. Memang kita dapatnya rezekinya cuma 20.000. Jadi istri muring-muring itu karena 20.000. Jenengan melihat istri muring-muring padahal saya sudah bersikukuh mencari rezeki cuma dikasih Allah 20.000. Kok istri muring-muring? Ya sampai ojo melok muring. Yun sewu, kadang-kadang munculnya ghadab muring-muring itu karena nggak cocok takdir yang kita terima. Anak kita waktunya ngaji, bulet aja disuruh ngaji, dulinan HP, game-giman. Kadang-kadang terhadap teman dan lain sebagainya. Wes. Kemunculan takdir ketetapan yang nggak cocoki pada hati kita, itulah awal sebabnya dalam diri kita muncul sifat muring ghadab. Terus bagaimana kita untuk mensiasati biar tidak ghadab? Nyun sewu, Pak, selain Allah itu kan disebut makhluk, nggih. Mohon. Cobi mawon mriki. Makhluk. Khalik. Selain Allah, semuanya kan disebut makhluk. Banget nggih? Mulai para nabi, para rasul, kekasih Allah, surga, neraka, ganjaran, takdir, semuanya itu selain Allah berarti disebut makhluk, termasuk kita. Lah selain daripada itu disebut khalik, yaitu Allah yang menciptakan. Makhluk iku yang diciptakan. Nyun sewu, Pak. Tadi sudah saya kasih tahu seluruh makhluk itu yang menggerakkan siapa? Allah. Saged diterima? Saged nggih? Oke. Berarti garwa sampean mang muring-muring sebab sampean paringi arta dikasih 20.000. Anak tadi sampai muring-muring gara-gara anak tidak mau lekas-lekas berangkat ngaji, teman dan lain sebagainya. Itu yang gerakkan siapa? Allah. Kalau tidak digerakkan Allah, apa bisa anak dengan sendirinya begitu? Mboten saged. Tapi angel, Pak, ngomong gampang. Sebab angel ikulah maka wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore ilingo hatimu nang Gusti Allah bahwasanya semua apa yang muncul dalam dirimu itu semata-mata yang menggerakkan adalah Allah. Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an.
Ya ngal titik kabeh, semuanya ya kita latih. Gak langsung bisa, kita latih. Kalau jenengan melatih terus ingat pada Allah. Bahasa Arabnya dikira kamu mulai pagi sampai sore. Zikir itu bahasa Arab artinya ingat. Ingat itu adalah sadar hati sampean hanya Allah yang menjalankan. Yang menggerakkan ini semuanya hanyalah Allah. Itulah namanya zikir. Kalau bahasa syariat kita zikir yo ngucap la ilaha illallah. Bahasa thariqah kita Allah Allah dalam hati. Itu zikir. Bahasa hakikatnya aslinya hakikinya kesadaran hati atas semua apapun itu yang menggerakkan adalah Allah. Latih, hati dilatih di situ. Ya sak mampuni lah Pak. Jenengan waktu kerja siapa kalau tidak Allah yang menggerakkan dalam pekerjaan? Siapa lagi kalau tidak Allah? Gak ada. Hanya Allah. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, di situ ada wajah Allah. Arahkan ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Arahkan wajah ruhmu terhadap Allah. Artinya iman, yakino kalau semuanya itu yang menggerakkan adalah Allah. Sampeyan roh wayang ambek dalang, ya itulah sifat sampean kali kula sebagai makhluk seperti wayang. Dalangnya adalah Allah, bisanya bergerak karena digerakkan dalang. Begitulah kira-kira yang harus kita lakukan setiap saat. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam hari ya jangan tidur aja. Banguno tahajuto dikiro sujuto nang Allah. Fasabbih. Memang penak. Nek bengi turu apa tedung blekok torokan penak memang. Tapi ayatnya gitu loh Pak ya. Kalau malam separuh daripada malam udah njungku nang Allah. Fasabbih, bersihkanlah hatimu. Fasjud, tundukkanlah dirimu pada hukum-hukum Allah. Begitu. Ya, jadi walaupun berat Pak, tetap kita harus laksanakan. Aku yakin kalau manakala zikir ini terus menerus sampai lakukan, saya yakin sedikit demi sedikit nanti tingkat bludrek sampean kali kula, tingkat muring-muringi sampean kali kula akan kepenak nih Pak. Tertekan nanti. Karena sampean sibuk hatinya zikir nang Gusti Allah. Begitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus ler tanglet soal zikir sirul asror. Kulo kan jalani zikir sirul asror niki putus nyambung, tapi nggih kata putus sih. Ketika awal napa nggih nyambungaken zikir sirul asror niki enten tanda teng zahir kula niki kados bulu kuduk niku ngangkat ngoten niku. Gideren nek tira siti yang Jawa ngoten. Niku tanda napa niku? Tanda merinding nggih, merinding. Oh, merinding. Nggih. Setiap awal menyambungkan zikir sirul asror niku mesti merinding. Niku tanda napa? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab dalam satu pertanyaan tentang merindingi bulu kuduk tentang zikir, tentunya kami harus bahas zikir dulu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir bertemu pada Allah itu jiwamu akan damai. Tentunya harus dipertanyakan zikir yang bagaimana yang bisa bertemu Allah, yang menjadikan
jiwamu, ruhaniyahmu itu damai. Bahkan tentang masalah dzikir ini berbagai surat ayat banyak yang menjelaskan. Untuk penekanan terus-menerus. Untuk terus-menerus tidak luput, tidak keluar dari dzikir. Surat Al-Insan ayat 25-26. Dan banyak lain surat-surat yang menyatakan tentang pentingnya berzikir tersebut. Ketahuilah bahwasannya kita ketika di syariat dikenalkan dzikir jahri. Ya. Di situ ada dzikir jahri yang di coro kalimahnya itu la ilaha illallah. Ini kalau dalam hikam itu disebut dzikir jali. Itu jali, jelas. Ini di dalam syariat kita kenal la ilaha illallah. Atau bisa disebut dzikir sirri, disebut dzikir jahri. Tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Jelas ini jelas. Jadi maklum kita mulai kecil sudah dididik, dikenalkan terhadap Tuhan kita namanya Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Maryam 36. Ini. Terus naik yang kedua adalah zikir khafi. Zikir khafi. Apa itu dzikir khafi? Sering kita sebut sebagai dzikir sirri. Di situ keluarnya tauhid la ilaha illa huwa. Banyak ayat yang menjelaskan tentang dzikir ini. Ini disebut dzikir sirri. Tetapi saya tegaskan, walaupun jahri diucap di lisan Allah, walaupun sirri khafi diucap di hati Allah, itu masih menyebut nama. Barang siapa yang mengistiqomahkan dzikir tersebut, ini sampai takok pelaku-pelaku thariqah, berapa puluh tahun, dia akan pasti mayoritas dimasukkan Allah di dalam makom namanya makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah itu? Makom kebukanya gaibnya makhluk. Di situ ada alam malakut, berarti para malaikat. Alam jabarut berarti alam tempatnya begebluk. Tahu begebluk ya? Ya kados dik wingi lho Pak wonten Covid. Itu kan makhluk itu. Gaibnya makhluk. Iblis, jin itu kan gaib kabeh. Neraka wis ngalam-ngalam sing panas-panas. Ada lagi alam namanya lahut. Tempat seluruh alamnya apa yang dihuni oleh para kekasih Allah. Dari unsur para nabi, para rasul, wali-walinya Allah. Roh-roh mbah sampean yang dijadikan Allah sebagai kekasih. Masuk di situ. Lah, semua itu masih disebut makhluk. Ada surga,
ada lauhil mahfud, wis macam-macam. Intinya di situ penuh dengan karomah. Ayo, sampean akan mengerti apa yang akan terjadi. Itu kan makhluk Bapak Siat, makhluk. Takdir itu lah makhluk, makhluk. Barang siapa yang mewadifahkan, mengistiqomahkan zikir tersebut, berarti ini loh Pak ya, entah ukurannya itu berapa bulan, berapa tahun, itu urusannya Allah. Maka dibukalah namanya alam mukasyafah. Sehingga mungkin sampai menemui orang, sampai tuduh orang pinter, sampai rawuh, mertamu, minta solusi. Tapi sebelum sampai ngomong sudah kebedek. Tahu kebedek? Sudah tahu. Karena karomahnya yang memberitahu. Engkok jam 09.00 ana tamu teko omahe nduk ndi ngono, lengkap Pak. Nggawa masalah bla 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 bla. Sebab mari bla 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 bla. Begitu jenengan datang langsung didukani sampean. Mangkanilah dadi wong lanang ojo ngeplokan. Tahu ngeplokan? Moro tangan. Nah, padahal kemarin memang tukaran sama istrinya minggat sebab dikap. Kira-kira sampean sebagai tamu wedi apa enggak? Wedi lho wis eruh rek. Wali nek ngono lah ngono nggih. Tuduhan sampean kali kula umum masyarakat itu adalah wal. Ingat Pak, kembalilah pada Al-Quran kalau bicara wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan itu cirinya wali. Tapi penapa nek gawe golek dunya? Wah, gampang niku. Wong sampean sakti ya, duwe karomah. Toyul ardi ngelempit bumi. Wis pokoke sing sifate karomah-karomah. Dan ini bukan tujuan Rasulullah mendidik, bukan. Wis. Kita lanjut. Yang nomor 3, kita dikenalkanlah zikir dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 3. Di situ cara hikam zikir disebut zikir hakikat, zikir hakiki. La ilaha illa anta. Inilah yang ditanyakan terhadap saudara kita yang disebut zikir sirrul asrar. Zikir yang sudah tidak mengucap Pak. Ucap Allah juga tidak. Lesan pun juga enggak, diem. Di dalam dzikir sirrul asr atau dzikir hakiki itu ada 3 tingkat. Pertama adalah su'aul basirah. Kedua adalah ainul basirah. Ketiga adalah hakul basirah. Bagaimana prakteknya su'aul basirah? Tadi sudah saya sampaikan. Ketika jenengan berdiri, sibukkanlah hatimu merasakan, meyakini. Rasa itu apa Pak? Rasa itu yakin. Rasakanlah, yakinkanlah bahwasannya baik di dalam maupun di luar dirimu hanya Allah yang menggerakkan. Bukan kita bisa bergerak sendiri.
Manakala hati sudah ada iman atau rasa dan dikembangkan seperti itu, maka Anda dikatakan telah ada dalam hatimu cahaya nur yang disebut su'aul basirah. Inilah modal awal Anda bisa sampai ke puncak makrifat. Modal awal. Inilah modal awal. Hatimu akan terbebaskan dari penyakit-penyakit yang dimaksud dalam Al-Quran tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Penyakit hasud, riya, takabur, termasuk godop tadi, muringan, hancur nek umpama jenengan terus menerus purun teng mriki. Itu tidak diterapkan ketika hanya di dalam sholat saja, enggak. Juga dilakukan di luar aktivitas sholat. Lebih-lebih ketika saat dibuktikan mendapatkan takdir yang kurang cocok. Nah, kurang cocok ning ati diterima. Nagih bayarane kerja jari jeragane menehi, padahal dik wingi ngomong-ngomonge saiki. Lah kok ditimpu diolor meneh maneh. Lho, mangkel to Pak ya? Jenengan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba melihat makhluknya berupa takdir dan makhluknya berupa jerakan, tapi melihat Allahnya yang menggerakkan di situ. Ayem pun Pak. Besok ditagih lagi. Akhirnya jawabannya apa? Meneh yo, kira-kira sampean gak muring-muring ah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Wa qala aidan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian, Allah nguji nang sampean, Pak. Bukan jeragan sampean sebab ingkar janji, enggak. Iku lak syariate. Hakikate Allah memang yang membuat lewat jeragan sampean diuji. Sampean ngerti paku, Pak ya? Paku. Paku kita tancapkan di papan. Kita tutup dengan palu gak bengkong. Diterus nih mboten? Terus nih. Di palu Allah terus. Nek bengkong nggih di anu meleh, dikencengno maneh. Ngono sampai pegel bengkong maneh, ditahan sampai tang. Begitulah Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya menjadikan rohania sampean iku apa? Menter bantingan iki lho, apa ya menter bantingan. Tahan banting. Lah di situ. Cuman berhubung kita itu mengikuti nafsu, akhirnya kita itu enggak mengindahkan Allahnya itu. Ngamuk-ngamuk akhirnya jeragane dilabrak. Lah ada seperti itu. Padahal ingatlah tidak ada satupun makhluk akan bisa bergerak dengan pergerakan sendiri tanpa digerakkan Allah. Contoh, kalau anggap niki makhluk A, iki makhluk B. Iki sifat aslinya makhluk ngeten, Pak. Meneng toh? Enggak bisa gerak apabila tidak digerakkan oleh Allah. Umpama niki makhluk. Ora enek sing gerakno, apa iso makhluk siji ki gerakno makhluk liyane? Mboten saged. Inilah gambarannya ngaji ilmu kaweruh itu seperti itu. Dulu enggak dijelaskan sejelas-jelas gini, Pak. Mulai Pasuruan Mbah Sarif, Pak. Mbah saya sendiri ya, enggak pernah. Wis pokoke santri yo semeneng ae rungokno aku tak omong, lho ngono. Enggak dijelasno ngene. Sampai kapanpun A ini tidak bisa memindahkan B ini, enggak bisa. Selain Allah tidak akan bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Iku hakiki lho, ngaten lho. Manakala seakan-akan bisa, iku majas. Majas. Bukan sebetulnya. Contoh. Sampai mungkin
Ada sungai ditanya oleh teman, piye? Sungai ini milia, lah ngono dah. Kali ini milia. Jawab sampean ya apa? Mili. Bukan airnya yang mengalir, tapi sungainya yang mengalir. Lah gitu toh, iku majas. Salah tapi gak apa-apa. Lho ngoten niki. Kalau yang mengalir sungainya telas Pak, habis tangkis iku. Lah gitu toh. Padahal sebenarnya yang mengalir itu sungai, yang mengalir itu adalah air. Tapi mengapa kok tanya sampean itu? Kali ini milih ya? Lah ngoten nggih. Seperti itu. Enggak apa-apa, itu majas, namanya majas mursal. Sami kali ngeten. Koyoke memang gerak kita, Pak. Kita yang bisa menggerakkan sendiri kita. Iku majas memangnya. Tapi hakikinya adalah Allah. Sampai kapanpun, ya nggak bisa. Makhluk iki sok pindah. Bisanya pindah, ada yang memindahkan. Berhubung banyak manusia melihat makhluknya, akhirnya menuduh dan beriman yang memindahkan itu makhluk. Coba kalau melihat saya, gak mungkin mengatakan iki sok mindah situ si A bisa memindah si B, gak mungkin. Sama. Memang seakan-akan jeragan kita yang khianat lah gitu nggih. Tapi ikut dijadikan Allah untuk menguji kita kok. Kalau kita melihat Allahnya ayem Pak, ayem. Tapi nggih berat. Tetap seberat apapun harus kita latih untuk ingat zikir pada Allah. Oke. Pertanyaan tadi apa Mang Pak? Lali aku. Merinding. Lah, mengapa, tanda apa saya ketika menjalankan su'aul basyirah itu merinding? Itulah salah satu bentuk proses pembersihan Allah dalam kotoran hati kita. Kadang-kadang gak gitu Pak. Kadang-kadang jenengan iki, mohon maaf, bergerak sendiri. Mohon maaf. Karena kita sudah tidak memandang makhluknya, akhirnya terjadi pergerakan di situ yang tidak kita sadari. Lah, itu salah satu bentuk proses bahwasanya Allah itu membersihkan hati kita. Jadi kita harus mengenalkan zikir hakiki atau zikir sirrul asr ini supaya niat kita dalam melakukan ibadah apapun supaya bisa masuk di dalam lillahi ta'ala. Begitulah. Oke, ada lagi? Cukup? Ada? Masih ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana cara mengenal diri sehingga kita mengenal Allah? Terima kasih. Sampun. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa wonge kenal dirinya sendiri faqad arafa rabbahu. Maka mereka dikatakan mengenal Allah. Terus bagaimana caranya? Yang dimaksud mengenal diri bukan diri jasmani Pak, tapi diri sesuatu yang rahasia di dalam jasmani. Apa itu? Hidup di dalam diri secara proses di dalam manusia, asalnya itu mati, hidupnya sebab dihidupkan oleh Allah. Niki proses Pak ya. Tapi bukan semata-mata makhluk itu punya hak mutlak hidup. Tak punya. Walaupun hidupnya karena dihidupkan oleh Allah. Kita harus bisa menafikan hidup yang merasa kita hidup.
Caranya kembalilah pada Allah. Asal muasal kita, asal kita hidup apa mati, Pak? Mati. Asal kita mati, hidup kita ini karena dihidupkan oleh Allah, oleh Sang Yang Maha Hidup, yaitu Allah. Kita harus kembali ke asal. Kalau kita bisa kembali ke asal, maka disitulah kita akan tahu sebetulnya diri. Diri ini ternyata bukan siapa-siapa. Kecuali diri ini adalah Allah, bukan diri makhluk. Nyatanya Allah akan nyata manakala Anda sudah kembali pada asal Anda. Kita asalnya tidak ada. Kita adanya sebab diadakan yang ada. Oke, kita akan kembali asal kita tidak ada. Caranya bagaimana? Ini loh yang susah. Kita kembali ke asal loh yang susah. Karena kita masih merasa ada. Jadi nggak bisa. Selama kita masih dalam hati merasa ada, tidak bisa Pak kita kembali kepada yang ada. Asal kita. Ini harus kita tempuh. Tidak hanya cukup berhari-hari, berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun. Kita menundukkan nafsu terlebih dulu. Yang nafsu itu menekan dalam hati kita supaya kita merasa ada. Kita tekan dengan cara berzikir. Zikir yang kumaksud adalah letaknya ada di nomor 3 ini. Padahal nanti ada zikir yang nomor 4 yang disebut fana'u dzikri, yang muncul dari tauhid la ilaha illa ana. Itu nanti. Itu terus dilakukan. Ini disebut zikir nafi isbat atau tahalli tajalli. Baru bisa kembali ke asal. Kalau sudah kembali ke asal, dalam diri sudah tidak merasa kita yang hidup, akhirnya disitulah akan nyata yang ada. Nyatanya yang ada itu sebab kita sudah kembali ke asal tidak ada. Kalau sudah di situ, apa mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Yang melihat yang ada adalah yang ada. Berarti yang melihat Allah adalah Allah sendiri. Itulah maksud man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal diri, maka dia akan kenal Tuhannya. Maksudnya diri hidup ini lepasan ngaku-ngaku hidup. Setelah ini kita lepas, maka nyatalah diri Allah di dalam diri. Diri Allah di dalam diri. Surat apa itu? Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Sekali lagi caranya kita tidak cukup berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita berzikir. Dengan cara zikir itulah yang akan bisa mengenal siapa diri Anda sebenarnya. Ternyata adalah makhluk itu kita. Kalau makhluk statusnya gini ki wau, Pak. La haula wala quwata illa billah. Wis gak iso apa-apa. Jadi sing iso apa-apa cuman Allah itu sendiri. Nggih. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suami yang kurang oh ngaten. Ngaten. Iya. Sampun. Nggih. Pertama terkait masalah ridhone istri digantungno terhadap ridhone suami. Apapun yang keluar dawuh dari suami, Bu, apapun, bentuk apapun, kecuali yang melanggar aturan agama. Kita tidak boleh membantah. Bentuk kita tidak membantah atas apa yang telah diserukan oleh suami, berarti itu cara salah satu kita menggapai ridhonya Allah. Apapun. Kecuali tadi yang berseberangan dengan agama. Cukup sederhana sebetulnya. Agama menyarankan kita sebagai seorang istri harus tunduk pada suami. Suami bilang, istriku jangan keluar rumah manakala saya belum pulang. Belum pulang entah belum ke pasar, kerja, jangan keluar rumah apapun alasannya manakala saya belum sampai di rumah. Ini hal sepele, tapi mohon maaf sangat menyakitkan. Itu sakit dan berat manakala kita sebagai istri tidak memandang Allah, tapi memandang manusia. Coba kalau memandang Allah, akan ringan. Sebab ketika saat suami kita kerja, kita dipeseni seperti itu, ada saudara kita yang ngabari terhadap kita sebagai istri, yuk Pak Eloro, nah rumah sakit, sampai dikengen ngeterke, ayo, gak berat ah. Satu sisi menghadapi dawe suami, satu sisi orang tua. Memang dulu sebelum jenengan dikuasai suami, seorang laki-laki, ridho jenengan gantungane orang tua. Sekarang sudah dikuasai suami, apapun alasannya, Anda harus mengedepankan apa dawe suami. Oke lah, sampean iki mang, aku gak oleh Kang Mas keluar dulu mantu adik sampean. Moro maneh, yuk bapak Naza. Coba sampean, ya apa? Sampean WA nanggone garwa sampean, Mas, bapak Naza, kula diken mantu. Entenon aku sih, kira-kira siapa ya? Tunggu saya pulang. Berat napa mboten, Bu? Berat. Terakhir sampak nggak menangi Naza, adik sampean iku moro, yuk bapak pun mboten wonten. Jenengan mboten mantuk ah. Nek panjenengan iki nggatekke memperhatikan suami, maka aku gak oleh Kang Mas pulang apa keluar rumah dulu. Kira-kira niki berlaku Pak di Pasuruan? Halo. Wonten nah? Tasik wonten? Mungkin kalau ada, jelas keluarga jenengan mengatakan, "Encene bojomu sampel."
Ngono. Lah wong bapakne kate gak ono, gak oleh mulih iku. Mesti ngono. Subhanallah. Ini ada kisah, Pak, ada sejarah. Sahabat Rasulullah itu. Gara-gara punya anak yang nganut sama suami, mestinya orang tuanya ahli hijab, ahli adab, akhirnya diampuni oleh Allah menjadi ahli rahmat. Nah, kita memandang itu kebanyakan hanya sebelah pandangan manusia, tidak memandang pandangan Allah. Jadi Bu, selama tidak berseberangan dengan agama, maka wajib kita itu harus patuh apa yang didhawuhke dening suami. Yang kedua, bagaimana mensikapi poliandri? Lah ngoten nggih. Istri punya suami dua. Kalau saya ngerujuk Al-Qur'an, sampai gondol gak ketemu, Pak. Perempuan iku punya istri dua. Punya suami dua. Fankihu ma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Bahkan ini mukhotobnya kepada laki-laki, bukan pada perempuan. Mengapa munculnya poliandri? Bikinan barat, Pak Nino. Yang ingin menandingi Al-Quran. Ya wes, kita milih mana, gitu aja. Terserah. Milih wong barat apa milih Quran? Ya sudah. Nek Indonesia tidak dilegalkan, Pak. Tetap nggak boleh. Cuman Indonesia tinggal niki, sing laki-laki mestinya dua. Iku nggak boleh PNS. Pejabat resmi pemerintah nggak boleh. Wayuh, itu nggak boleh. Laki-laki punya punya istri dua secara sah di catatan sipil, sementara belum ada. Cuman kalau singit-singitan, PNS. Niki biasanya para kiai, Pak, gitu. Gak apa-apa, gitu niki. PNS biasanya singit-singitan. Loh, daripada jenengan zina. Terus ngene jari boleh iku lak gak ngadil laan. Lanang oleh, wedok gak oleh. Sing meteng sopo? Sebab ini ada hubungannya dengan waris. Hubungan dengan waris. Dikatakan istri gak boleh bersuami dua karena waris. Anak. Cik, saiki sing meteng wong lanang wong wedok. Apa orang perempuan yang hamil? Nah, untuk menetapkan cara hukum agama iki bine sapa? Gak oleh wanita itu bersuami dua. Jangankan dua. Wong ketika saat suami kita meninggal atau cerai harus menunggu iddah, masa iddah. Min salasatil furu, 3 persucian dulu. Iku saking ngati-ngatine supaya bine iki gak keliru, gitu loh ya. Bine gak keliru. Nasab menentukan nasab itu, Pak ya. Menentukan nasab. Jadi alasan mengapa tidak diperbolehkan karena yang hamil itu perempuan bukan laki. Laki-laki ngentup terus ngalih, ngentup ngalih. Iku biasanya ngoten. Jadi Bu, tetap tidak diperbolehkan. Begitu. Nggih? Ada lagi? Cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah mungkin apa yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi walaupun sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian penuturan ilmu dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan
dan diuraikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Yang akhirnya apa yang kita lakukan dan apa yang kita amalkan bisa menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.